Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, pada channel yang membahas seputar tes CPNS. Buat teman-teman yang baru gabung, ya saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Buat teman-teman yang udah melaksanakan itu semua, saya doakan semoga di tahun 2023 ini teman-teman bisa lolos seleksi CPNS. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan. Ya, level soalnya level yang cukup lumayan sulit ya. TWK rasa TKP ya. Gimana soalnya? Langsung aja kita bahas mulai dari nomor 1. Pro dan kontra dalam demokrasi menjadi hal yang biasa. Salah satu contohnya adalah ketika DPR seringkali memberikan saran atau kritikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa A. DPR adalah oposisi pemerintah. B. Pemerintah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. C. Saran dan kritik DPR adalah bentuk pengawasan. D. Dinamika DPR dan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari pro dan kontra. E. DPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa, teman-teman? Ya, langsung aja kita jawab ya. Di nomor 1 ini ya, kata kuncinya adalah DPR ya, seringkali memberikan saran atau kritikan. Nah, berangkat dari saran atau kritikan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa DPR ini memberikan saran dan kritikan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi jawaban nomor 1 ini adalah yang C. Saran dan kritik DPR adalah bentuk pengawasan. Mengapa sih DPR melakukan pengawasan? Ya, dasar hukumnya adalah pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu fungsi dari DPR ini adalah fungsi pengawasan. Nah, pengawasan terhadap siapa? Terhadap eksekutif, yaitu pemerintah. Nah, DPR sebagai lembaga legislatif melakukan pengawasan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kemudian diawasi oleh DPR dengan cara DPR memberikan saran untuk misalkan ada yang kurang, diberikan saran, diberikan kritik. Nah, seperti itu wujud dari pengawasan yang dilakukan oleh DPR kepada pemerintah. Jadi kalau misalkan DPR memberikan saran atau kritik, itu bukan sebuah tindakan oposisi ya, tidak bisa disebut sebagai oposisi karena itu adalah penyeimbang. Jadi DPR menyeimbangkan ya, legislatif eksekutif dengan cara memberikan pengawasan. Seperti itu. Kalau yang A, DPR oposisi pemerintah, tidak. Kemudian yang B, pemerintah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Oh, ini tentunya tidak masuk akal juga karena kebijakan dibuat untuk ya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang D, dinamika DPR tidak dapat dilepaskan pro dan kontra. Iya, memang betul, tapi tidak sesuai dengan substansi yang ingin ditanyakan di soal nomor 1. Yang E, DPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Oh, ini tidak, karena pemegang kekuasaan tertinggi ya kepala negara. Kepala negaranya siapa? Adalah presiden. Seperti itu teman-teman untuk soal nomor 1. Mari kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2. Pancasila memberikan warna dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Di bawah ini yang merupakan sikap positif berdasarkan Pancasila dalam dinamika kehidupan politik bangsa Indonesia adalah A. Mengemukakan pendapat di forum dengan tanggung jawab. B. Menghargai antar pemeluk umat beragama. C. Aktif dalam menyuarakan golput kepada sesama. D. Mendukung timnas Indonesia dengan penuh rasa bangga. E. Mengkritik calon kepala daerah yang berbeda pilihan. Nah, silakan teman-teman untuk dapat menjawab di soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya apa. Nah, hampir semua jawaban ini bisa dikatakan
ya benar gitu loh. Tapi yang paling tepat yang mana coba? Langsung aja kita jawab ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini ya, karena yang ditanyakan adalah sikap positif berdasarkan Pancasila dalam kehidupan dinamika politik adalah yang A, mengemukakan pendapat di forum dengan penuh tanggung jawab. Dasarnya adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Di situ ya adanya musyawarah mufakat ya. Ini bisa kita gambarkan dalam kehidupan nyata adalah ketika DPR ya sedang rapat, kemudian anggota DPR memberikan pendapat, mengemukakan pendapat ya. Tentunya pendapat yang dikemukakan itu sudah penuh dengan tanggung jawab berdasarkan data, berdasarkan ya analisis kevalitan ya, tentunya bisa dipertanggungjawabkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh DPR selaku wakil rakyat. Nah, ini adalah bentuk implementasinya seperti ini ya. Kemudian ya yang B, menghargai antar pemeluk umat beragama. Ini memang benar, tapi ini tidak sesuai dengan dinamika kehidupan politik karena ini pengamalan sila 1. Yang C, aktif dalam menyuarakan golput. Nah, pemilu ini kan harusnya masyarakat diajak untuk menggunakan hak pilih ya. Tapi di sini untuk menyuarakan golput tentunya ya tidak sesuai ya kan. Yang D, mendukung timnas Indonesia dengan penuh rasa bangga. Ini juga secara prinsip juga benar, tapi tidak sesuai dengan dinamika kehidupan politik. Lebih tepatnya adalah pengamalan sila ketiga, yaitu ya Persatuan Indonesia. Karena di Persatuan Indonesia itu salah satu poinnya adalah tentang cinta terhadap tanah air. Nah, yang E, mengkritik calon kepala daerah yang berbeda pilihan. Nah, ini juga tidak ada hubungannya dengan politik ya, penerapan sikap positif tentunya gitu loh. Karena berbeda pilihan ya silahkan aja, itu hak ya. Karena di demokrasi kita berhak untuk menentukan pilihan seperti itu. Nomor 2 ini jelas jawabannya, yang paling pas adalah yang A itu tadi. Mari kita lanjut di soal nomor 3 teman-teman. Segala peraturan di Indonesia salah satunya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 menempati hierarki tertinggi dalam urut-urutan peraturan di Indonesia. Pasal-pasal dalam UUD 1945 kemudian dijabarkan dengan aturan di bawahnya, guna lebih mudah diimplementasikan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa A, dasar negara Indonesia adalah UUD 1945 saja. B, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara filosofis bangsa Indonesia. C, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi di Indonesia. D, Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan terapan di Indonesia. Atau yang E, Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu-satunya sumber hukum tertinggi di Indonesia. Silakan teman-teman untuk bisa menjawab. Ya, langsung aja kita bahas ya teman-teman di soal nomor 3 ini. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di sini merupakan hierarki tertinggi, menempati hierarki tertinggi. Kemudian pasal-pasalnya dijabarkan dalam aturan-aturan di bawahnya, supaya bisa diimplementasikan dengan mudah. Kondisi ini ya menunjukkan bahwa UUD 1945 ini adalah landasan konstitusi di Indonesia. Itu jawabannya, yaitu yang C. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi, hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar. Jadi untuk aturan-aturan di Indonesia ini secara pokok dasarnya itu termuat di dalam UUD 1945. Kemudian untuk bisa dijabarkan kan perlu ada aturan yang lebih teknis. Harus dijabarkan supaya bisa dilaksanakan. Contohnya ya perlindungan hak asasi manusia ya. Kalau di UUD 1945 kan hanya general gitu loh. Kalau nggak ada aturan yang lebih teknis kan gimana mau mengimplementasikannya. Jadi ya, dibuatlah aturan teknis pada aturan-aturan yang hierarkinya di bawah UUD 1945. Jadi jelas dasar konstitusional
di Indonesia ini adalah UUD 1945. Jawaban yang A, dasar negara Indonesia adalah UUD 1945 saja. Oh tidak, karena ada Pancasila juga. UUD 1945 adalah dasar negara filosofis bangsa Indonesia. Nah ini tadi UUD itu adalah dasar negara konstitusional. Kalau filosofisnya nilainya yaitu Pancasila, bersumber ya sebagai dari Pancasila itu tadi 5 nilai Pancasila. UUD 1945 memuat aturan terapan ya, bukan aturan terapan tapi aturan pokok ya. Dasar-dasar pokok hukumnya ya di 1945 ini UUD 1945. Kalau aturan terapannya ya bisa di undang-undang, bisa di perpu, di perda ya, di bawahnya itu, di bawah hierarkinya itu. Kemudian yang E, UUD 1945 adalah satu-satunya sumber hukum tertinggi di Indonesia. Oh ini tidak ya. Karena ada juga ya itu tadi Pancasila. Karena ya hukum itu bisa diambilkan dari nilai-nilai Pancasila juga. Nggak hanya UUD 1945 saja. Sampai di sini teman-teman bisa memahami dengan mudah ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut, kita di soal nomor 4. Kondisi bangsa Indonesia yang majemuk menuntut adanya sebuah semboyan pemersatu. Semboyan ini memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia telah mampu merepresentasikan tujuan untuk menjaga persatuan dan keutuhan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa A. Bhinneka Tunggal Ika adalah pegangan dalam berbangsa dan bernegara. B. Bhinneka Tunggal Ika mengakomodir perbedaan. C. Bhinneka Tunggal Ika merupakan hasil gubahan Empu Tantular. D. Bhinneka Tunggal Ika adalah wadah untuk saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. E. Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar negara Indonesia. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar nomor 4 ini kira-kira jawabannya apa. Langsung aja kita jawab ya. Di sini ada peranan penting ya, ada kata kunci. Menjaga persatuan dan keutuhan. Nah, itu tujuannya. Ya. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki peranan penting untuk melaksanakan itu. Jadi, berdasarkan itu yang dimau soal ini adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah supaya persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia ini tetap terjaga. Jelas jawabannya adalah yang A. Jadi yang dimaksud soal ini adalah seperti itu. Substansi jawabannya yang diinginkan adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah pegangan. Karena apa? Karena yang ingin diwujudkan adalah persatuan dan keutuhan. Gitu. Adanya semboyan itu artinya kan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu. Yang ingin diwujudkan adalah persatuan dan keutuhan. Nah, guna bisa mewujudkan itu, maka nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Yang B, Bhinneka Tunggal Ika mengakomodir perbedaan. Iya, betul. Tapi kan ya tidak substansional seperti yang ditanyakan seperti dalam soal. Yang C, hasil gubahan Empu Tantular. Iya, betul. Tapi kan nggak ditanyakan siapa yang menggubah. Ya. Yang D, Bhinneka Tunggal Ika, wadah saling menjunjung tinggi kemanusiaan ya. Kemanusiaan itu ya wadahnya bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi lebih tepatnya ke Pancasila di sila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang E, Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar negara Indonesia. Oh tidak, jelas dasar negara Indonesia ini cuma 2, UUD 1945 dan Pancasila. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan semboyan bangsa Indonesia. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Mungkin soal di sini ya ini adalah tentang penanaman konsep, teman. Kalau teman-teman memahami konsep ya, mau seperti apapun bentuk soalnya, saya yakin teman-teman pasti akan bisa menjawab. Tapi kalau teman-teman hanya mendasarkan pada hafalan, bentuknya seperti ini, soalnya seperti ini, ya nanti dibolak-balik teman-teman udah bingung gitu. Jadi salah satu belajar yang tepat itu adalah memahami konsep, bukan hanya tentang hafalan. Kalau hafalan kita nggak bisa memprediksi di dalam ujian hafalannya yang keluar soalnya seperti apa. Tapi kalau kita paham konsep, mau bentuk apapun soalnya seperti apapun, kalau kita paham ya kita pasti bisa menjawab.
Seperti itu teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 5. Di bawah ini yang tidak menjadi bagian dari lingkup peradilan Mahkamah Agung adalah A. Peradilan umum, B. Peradilan militer, C. Peradilan pidana, D. Peradilan agama, E. Peradilan tata usaha negara. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab soal nomor 5 ini di kolom komentar. Jawabannya apa teman-teman? Langsung aja kita jawab ya teman-teman. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah yang tidak termasuk bagian adalah yang C. Peradilan pidana. Mengapa demikian? Ya, kita kembalikan kepada pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Di dalam pasal itu dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, ya, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi yang nggak ada di sini adalah peradilan pidana. Peradilan pidana ini masuknya di peradilan umum, gitu loh. Jadi udah masuk di umum. Jadi bukan sub bagian peradilan pidana sendiri karena sudah masuk di dalam peradilan umum. Jadi jelas jawabannya karena pengecualian yang C. Peradilan pidana. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya supaya channel di video ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi seorang abdi negara. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.